mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Ojo mburu seneng ning mburu ayem. Trimo ing pandu lan tansah ngucap syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, walau bagaimanapun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tidaklah lepas dari perjuangan dan jasa dari para leluhur di Nusantara dengan berbagai macam latar belakangnya. Dan disadari atau tidak, leluhur atau danghyang yang dalam Jawanya disebut danyang itu membawa pengaruh karakter yang kuat pada suatu wilayah. Karakter pola pikir, adat budaya, bahkan agama. Selain itu pun juga mempengaruhi suatu wilayah dalam memilih pemimpin. Jika danyang atau leluhur suatu wilayah itu merestui seseorang pemimpin, maka masyarakat di suatu wilayah itu pun akan selaras dengan sendirinya. Dari sekian banyaknya leluhur di Nusantara ini, ada 7 leluhur yang tidak merestui Prabowo Gibran menjadi pemimpin Indonesia. Dan jika tidak berhati-hati memperlakukan wilayah yang diwengku oleh danyang atau leluhur yang tidak merestui tersebut, maka bisa menimbulkan mara bahaya terjadi. Pertama, danghyang suku Mantir atau leluhur suku Mantir atau yang disebut suku Mante. Suku Mantir adalah salah satu suku kuno atau suku tertua di bumi Aceh. Dan leluhur suku Mantir itu mempunyai latar belakang seorang biksu Hindu yang datangnya dari daerah Kamboja berdarah India. Dan salah satu penyebab leluhur suku tertua di Aceh yaitu suku Mantir tidak merestui Prabowo Gibran adalah dari faktor sisi spiritual keagamaan atau faktor sikap agamis. Dan Prabowo Gibran itu memang cenderung pada sosok yang sikapnya nasionalis. Jadi itulah alasan utamanya. Kedua, danghyang Poli atau leluhur kerajaan Poli atau kerajaan Lamuri. Ini juga termasuk leluhur tua era kerajaan yang menguasai bumi Aceh. Dan leluhur kerajaan Poli atau kerajaan Lamuri itu memiliki latar belakang pengaruh yang sangat kuat dengan kebudayaan India juga. Termasuk leluhur tertua kedua setelah suku Mantir. Dan alasan mengapa tidak merestui Prabowo Gibran adalah karena ingin Indonesia itu dipimpin orang yang berdarah India atau Arab. Tetapi Prabowo Gibran itu tidak mempunyai terah darah India ataupun Arab. Lalu yang ketiga, danghyang Kasultanan Pasai atau leluhur para raja kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam yang memiliki latar belakang kerajaan Islam yang membawa pengaruh besar dari Timur Tengah atau dari bangsa Arab. Dan mengapa leluhur kerajaan Kasultanan Pasai itu tidak merestui Pak Prabowo Gibran? Karena Prabowo itu di belakangnya ada sosok Patih Gajah Mada. Dan dalam sejarah kuno, politik Kasultanan Pasai itu selalu bertentangan dengan ideologi politiknya Patih Gajah Mada. Berikutnya yang keempat, danyang suku Minang atau leluhur suku Minang di Sumatera Barat.
suku tertua di daerah Sumatera Barat yang memiliki latar belakang hubungan yang erat dengan leluhurnya suku Aceh. Tetapi suku Minang ini memiliki latar belakang yang sedikit berbeda, yaitu berlatar belakang Melayu Tiongkok yang sebelum di era kerajaan itu berlatar belakang agama Buddha. Dan mengapa tidak merestui Prabowo Gibran? Karena tidak cocok dengan latar belakang Majapahit. Dan Prabowo Gibran itu memiliki latar belakang Trah Majapahit yang dominan. Yang kelima, Danghyang Pariangan atau leluhur nagari Pariangan yang menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan di seluruh wilayah Sumatera Barat, yang daerah kerajaannya itu disebut dengan Nagari Tuwo Pariangan. Dan para leluhurnya, raja-rajanya itu tidak cocok dengan kerajaan-kerajaan Jawa, terutama Majapahit yang pernah menyerang wilayah kekuasaan tersebut. Itu menjadi penyebab mengapa Prabowo Gibran tidak direstui leluhur di sana. Yang keenam, Danghyang Tarumonegoro atau leluhur yang berkuasa di zaman kerajaan Tarumanegara, yang menjadi leluhur tertua kedua yang menguasai daerah Jawa bagian barat, yang tepatnya itu berdekatan dengan pesisir utara, yaitu daerah Jakarta atau wilayah DKI sekarang ini. Nah, ini penyebabnya tidak lain adalah karena perpindahan daerah kejayaan ibu kota negara berpindah ke Kalimantan. Tetapi sebagian dari leluhur keturunan Tarumanegara ini sebagian merestui terpilihnya Prabowo Gibran karena alasan demi kepentingan negara. Lalu yang ketujuh, Danghyang Joyokarto atau leluhur Jayakarta yang menguasai pelabuhan Jayakarta pada zaman dahulu, yang mewakili Kesultanan Banten. Salah satu leluhur Jakarta yang memang sangat kental dengan latar belakang keislaman, yang akrab disebut Pangeran Jayakarta. Tidak merestui Prabowo Gibran ini karena ingin Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang Islami, yang lebih memiliki garis keturunan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang membuat Jakarta sering sekali ribut dengan jumlah massa yang besar dengan nuansa fanatisme agama. Tetapi meskipun demikian, tidak sedikit juga para leluhur Nusantara ini yang merestui kepemimpinannya Prabowo Gibran. Luhure budi pekerti, kuwi laku kang utama ngluhurake leluhur. Luhurnya budi pekerti, itulah perilaku terbaik meluhurkan para leluhur. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.